Come inside of my heart if you're looking for answers. Look at the stars, go a little bit faster. Halo semuanya, selamat sore. Welcome to Talk Show on Radio Campus Confidence. Pada sore hari ini, aku berharap teman-teman dalam keadaan sehat dan siap nih buat ngobrol santai hari ini. Karena topik ini akan sangat relate pada kita sebagai mahasiswa-mahasiswa di UMN. Nah, topik kali ini kita bakal bahas apa yang sering kita alami, mungkin terkait minder, insecure, takut ngomong, takut salah, dan gimana caranya kita ningkatin self confidence. Ya pasti ini orang-orang yang pada lapar ya, tapi kita sudah niat snack. Jadi aku janji hari ini bakal talk show kali ini bakal ringan dan akan sangat interaktif. Oke, sebelum kita masuk ke sesi intinya nih, mungkin aku perkenalan dulu untuk narasumber kita. Nah, narasumber kita ini tidak jauh dari kita ya, seorang psikolog dan dia memiliki pengalaman dalam soal psikologi, self confidence dan dunia kampus. Dan ini pasti benar-benar relate banget untuk teman-teman semua. Dan dia juga aktif di bidang psikologi dan pernah menjadi asisten psikolog dalam Paralimpik di Indonesia. Dan pasti punya banyak cerita juga tentang gimana dirinya membangun percaya diri selama berkuliah. Yang pastinya cocok banget nih untuk teman-teman yang ada hari ini. Nah, sebelum kita, ini pastinya belum kita panggilin ya. Ini akan pemanasan dulu dan kita pasti akan ditemani oleh moderator kita yang kece banget nih. Nah, sebelum kita masuk, langsung kita panggil untuk Ignatius Elza. Oke, selamat sore semuanya. Gimana kabarnya semua teman-teman? Oke teman-teman, terima kasih sebelumnya aku pengen ucapin karena udah meluangin waktu dan juga aktivitasnya sehingga pada sore hari ini teman-teman bisa hadir pada talk show pada kali ini Unlock Your Campus Confidence. Mengenai self confidence dan juga aku pengen bridging sedikit nih. Pasti teman-teman sering banget ngalamin yang namanya kadang nervous, demam panggung, atau juga kadang merasa kayak, aduh, gue kayak ngerasa gak pede di kampus. Gue ngerasa kayak kadang kalau gue ngobrol sama orang baru, gue kayak ngerasa gue gak pede aja gitu. Entah karena beberapa faktor atau teman-teman punya nervousness sendiri, kita akan sedikit kupas tuntas dan bahkan kita ngomong sama ahlinya pada hari ini teman-teman. Nah, aku mau teman-teman keluar dari ruangan ini, semoga teman-teman bisa jadi lebih pede lagi dan juga teman-teman bisa menghadapi tantangan yang ada di dunia kampus dan juga teman-teman bisa lebih pede lagi dalam berpenampilan dan juga dalam bersikap dan juga tentunya dalam aktivitas teman-teman sendiri. Oke, kalau gitu tanpa lama-lama lagi, aku pengen teman-teman beri sambutan yang meriah banget nih buat narasumber kita hari ini yang tadi udah dikenalin singkat sama partner chefnya. Please welcome Syifa Winanenda. Gimana Kak Syifa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Semoga semuanya sehat juga di sini ya. Sehat. Oke. Syifa gimana lihat wajah-wajah hari ini pada happy semua dari teman-teman? Kayaknya udah masih baru langsung mulai kali ya. Karena udah mau pulang mungkin ya. Kalau udah sadar juga semoga di sesi kali ini bukan cuma aku aja yang sharing, tapi kita bisa saling berbagi, jadi bisa saling bertukar informasi dan pengetahuan depan. Oke. Sebelumnya Kak Syifa, tadi kan sebenarnya udah dikenalin sama Ustaz. Mungkin Kak Syifa boleh diperkenalkan sedikit lagi mengenai sebenarnya background Kak Syifa tuh bagaimana sih? Mungkin boleh diambil Ustaz di awal. Selamat sore semuanya, aku Syifa Dinda Nindra, bisa dipanggil Syifa. Aku sarjana psikologi dari Maranatha Bandung.
Asia di Thailand, SEA Games Asia di Thailand. Nanti Januari juga akan ada khusus yang ada fotonya. Nah, aku bergabung di komite nasional yang bagian foto. Oke, benar-benar insightful banget ya. Jadi background Kak Syifa di dunia psikologi dan juga dunia public speaking mungkin self confidence juga udah pengalamannya udah berkembangnya begitu banyak ya teman-teman. Nah, oke, sebenarnya aku pengen nanya nih sebagai pertanyaan pembuka, jangan langsung mas-mas banget. Aku kayak pengen nanya hal simple. Kita kan sebagai mahasiswa nih kadang suka merasa gak pede itu tadi ya, ada buat penampilan, menjaga society, kadang di pergaulan juga kita merasa pilih-pilih dan juga ada beberapa tolak ukur yang bikin kita merasa kayak aduh kayaknya kalau bergaul sama dia kurang cocok deh, merasa kurang pede gitu. Nah, menurut kakak sebenarnya hal apa sih yang paling sering bikin mahasiswa tuh kurang pede di kampus secara garis besar? Yang penting gak pede ya. Sebelum kita mulai, aku mau coba tanya dulu teman-teman. Teman-teman pernah ngerasa gak pede nggak? Biasanya pas kapan? Pernah pas kapan ngerasa gak pede? Manggung di depan orang ya. Terus pernah kapan lagi? Presentasi masih berkaitan dengan audiens ya. Kalau yang aku alami sih memang kebanyakan yang berkaitan sama orang lain ya, rasa gak pede itu. Kalau ditanya kenapa kita bisa gak pede, sebenarnya faktornya banyak. Tapi yang paling sering aku alami adalah karena ada gap atau ada jarak antara kondisi yang kita anggap ideal sama kondisi kita yang sedang alami sekarang. Misalnya nih, kalau public speaking atau mampu berhadapan sama orang lain, kondisi ideal yang ada di kepala kita adalah show-nya lancar, audiensnya terhibur, terus apa lagi ya? Biasanya kalau mampu ya, yang diharapkan. Kalau manggung ya apa ya? Nah, kebetulan ini teman-teman nih tawaran promosi. Nah, coba biasanya diharapkan ketika mampu itu apa sih? Acaranya lancar, audiensnya terhibur, terus biasanya apa lagi? Soalnya bagus. Nah, terus biasanya yang bikin kita nggak pede kan karena ada gap antara kondisi yang ideal sama kondisi kita alami sebenarnya sekarang. Bisa itu mungkin kurang persiapan, beberapa kali kurang persiapan, bisa mungkin takut salah main alat musiknya, terus nanti pas salah jadi diketawain atau diremehkan sama orang. Nah, menurut aku biasanya sering bikin orang nggak percaya diri itu karena ada gap tersebut, ada gap yang kita sudah punya pikiran kondisi yang seharusnya itu seperti apa, tapi kondisi kita sekarang sebenarnya belum nyampe di situ. Jadi ada gap antara yang ingin kita capai sama yang kondisi kita masih alami sekarang. Oke, berarti adanya semua game itu tadi dan juga istilahnya mungkin ada ekspektasi ya dari itu. Yang kemudian kita takut nggak bisa memenuhi ekspektasi tersebut. Sebenarnya menarik banget dan aku pengen lanjut kalau misalnya nih ada mahasiswa yang sebenarnya tuh mulai pengen bangun self confidence itu tadi, dia udah mulai pikiran nih tahap apa yang pengen dia lakuin, dia udah bikin planning self confidence nya sebenarnya dia udah ngelakuin apa aja, tapi kayak bingung harus mulai dari mana. Nah, sebenarnya apa langkah yang paling simpel menurut Kak Syifa yang bisa kita sebagai teman-teman mahasiswa lakuin Untuk membangun self confidence. mungkin Sekarang aku balik pertanyaannya, teman-teman pernah ngerasa pede nggak? Pas lagi ngapain? Karena aku juga. Oh, kalau gitu apa bedanya pas manggungnya nggak pede sama manggung yang pede? Yang beda tuh apa? Pas pede dan nggak pede? Mau rasa siap ya kan? Atau merasa udah semua yang direncanakan udah sesuai rencana, berjalan sesuai rencana ya. Jadi aku bahas yang sedikit ya. Di psikologi itu ada yang namanya self efficacy. Self efficacy itu keyakinan seseorang terhadap kemampuannya melakukan sesuatu. Jadi bukan tentang skillnya aja, tapi tentang keyakinan dia sendiri terhadap dirinya atas kemampuan yang akan dia lakukan. Nah, self efficacy itu tentu kan pada akhirnya akan berhubungan sama self confidence ya. Kalau menurut teori, orang yang self efficacy-nya tinggi atau baik, alias dia yakin sama dirinya sendiri, kemudian dia bisa melakukan kegiatan tersebut atau melakukan apa yang dia lakukan secara lebih baik. Jadi ketika keyakinan dia tinggi, hasilnya lebih baik. Nah, self confidence itu bisa dimulai dari keyakinan diri kita terhadap diri kita sendiri. Jadi meskipun kita sadar misalnya skill kita belum mencapai yang kita inginkan, tapi ketika kita yakin kita mau dan kita bisa melakukan hal itu bisa mendorong kita mencapai atau menyelesaikan kegiatan tersebut secara lebih baik. Self efficacy itu sendiri bisa diterapkan dengan banyak hal. Bisa
ada yang namanya mastery atau menguasai. Dengan menguasai itu yang bisa kita lakukan adalah sering melakukan kegiatan tersebut. Karena semakin kita sering melakukan kegiatan tersebut, kita semakin terbiasa, kita semakin merasa kita menguasai atau bisa lebih lihai melakukan hal tersebut. Jadi lakukan dengan secara lebih sering, meskipun masih belum pede, tapi lakukan aja dulu secara sering. Itu biasanya akan bisa meningkatkan confidence kita. Kemudian ada juga dengan mengamati orang lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan kita. Misalnya kalau di jurnalistik mungkin bisa mengamati Najwa Shihab, atau kalau misalnya musisi bisa nonton musisi idola kita, gimana cara dia main, gimana cara dia manggung, atau kalau misalnya masak nonton chef kesukaannya, apa yang bisa dilakukan. Dengan kita mengamati orang lain kita juga belajar ya. Nah itu bisa kemudian menambah informasi dan wawasan kita. Kemudian saat kita melakukan semakin sering, kita bisa mengaplikasikan informasi atau wawasan yang kita dapat. Dan yang terakhir nih, yang kadang kita suka lupa, itu yakin dan menyemangati diri kita sendiri. Karena kadang kita tuh apa ya, suka terlalu jahat sama diri kita sendiri, kita gagal. Kadang kita suka judge diri kita, kadang kita kecewa sama diri kita, kadang kita marah sama diri kita ketika gagal. Padahal gagal itu part of the process. Gak mungkin orang ada sukses itu jalur yang mulus, gak pernah salah, gak pernah gagal. Jadi ketika kita gagal, jangan salahin diri kita, anggaplah itu perjalanan kita hargai perjalanan itu, sehingga kemudian bisa kita ambil hikmahnya, kita cari tahu apa sih yang bisa ditingkatkan dari kesalahan tersebut, sehingga kemudian kita punya kepercayaan diri bisa melakukan lebih baik. Kalau kita cuma fokus nyalahin diri kita aja, kita fokus marah sama diri kita, kecewa, itu artinya hanya akan berputar di kekecewaan aja, terus kita nggak tahu harus keluar dari kekecewaan gimana. Jadi selain kita mengamati orang yang melakukan, yang orang lain yang lebih jago yang melakukan hal yang kita lakukan, kemudian kita sering melakukan itu sehingga lebih lihai, kita juga perlu berbaikilah kepada diri kita, menyemangati diri sendiri dan tidak menyalahkan diri ketika ada kegagalan, karena itu adalah part of the process. Jadi ketika ketiga hal itu digabungkan, kemudian bisa meningkatkan keyakinan kita dari sacrifice itu, meningkatkan keyakinan kita terhadap kemampuan tersebut, sehingga akhirnya kita bisa meningkatkan self-confidence kita. Keren banget ya, benar teman-teman. Aku juga baru tahu, aku baru dengar itu salah satu teori psikologi juga banyak. Psikologi mengenai self-confidence. Mungkin kalau teman-teman nanti mau cari lebih lanjut itu udah banyak kok di internet ya. Tokohnya itu Bandura, atau Bandura. Kalian bisa cari tahu tentang teori self-confidence. Berarti dalam teori itu tadi ada banyak banget tahap-tahapnya dan juga metodenya, terutama kalau yang aku tangkap itu tadi tahap-tahap awalnya itu yang pertama kita mengamati dan juga kita membangun habit dari history dan juga istilahnya dari kita mengamati dan kita juga memasteri suatu hal itu nanti akan tercipta sebuah identitas baru, confidence baru seperti itu. Dan juga mungkin ada betulnya juga ya, Syifa, mungkin aku merasa kalau memang teman-teman dengan nggak terlalu keras sama diri sendiri itu bisa menjadi salah satu batas dimana kita bisa appreciate diri kita sendiri. Karena kalau kita terlalu keras sama diri kita sendiri, terus apa yang mau diambil dari perilaku tersebut? Kita terus marah dan kecewa sama diri kita hanya seperti diam di tempat gitu. Jika kita lebih baik lebih ramah lagi terhadap diri kita, lebih menyayangi diri kita, kemudian kita bisa menarik diri kita yang kecewa tersebut berjalan menuju lebih melakukan hal tersebut dengan lebih baik. Kalau tadi bisa sama yang kita tadi ya, antara kondisi yang teman-teman anggap ideal sama kondisi kita sekarang, terus keputusannya dari kita, apakah kita mau diem di sini terus di kondisi yang sekarang atau mau dikecilin gapnya. Nah, ketika kita melangkah menuju kondisi yang ideal tersebut, bisa diiringi dengan sacrifice tadi, lebih yakin terhadap diri sendiri bahwa kita bisa melakukan hal tersebut. Jadi ya, keputusannya kita mau kita diem aja di sini atau kita mendekatkan diri pada kondisi ideal. Menarik banget ya teman-teman, mungkin boleh juga tuh diminta tentang mungkin teman-teman bisa tulis atau mungkin ditaruh di benak aja sebenarnya udah cukup banget, karena aku juga baru tahu ini topik yang bermanfaat. Oke, sebenarnya terus nih ya, kalau dari pandangan kami juga sebenarnya apa sih kalau di kampus tuh kan sebenarnya kita mahasiswa ya tahu lah jadwalnya udah sibuknya menjadi presiden, ada kayak habis itu juga banyak banget tekanan, ada juga mulai dari presentasi, tugas akhir, sampai terkadang society yang tuntutannya tuh gede banget gitu. Nah, gimana caranya menurut
Hasifa sendiri, kita sebagai mahasiswa tuh bisa menghadapi rasa takut dan juga overthinking. Biasanya kita takut karena kita merasa kayaknya belum bisa deh sekarang, atau kayaknya gue belum lihai ya untuk melakukan ini. Kadang ketakutan itu tuh ada di kepala kita yang sebenarnya belum tentu terjadi. Belum tentu terjadi. Dua, sebenarnya kita bisa melewati itu. Sebenarnya ketakutan itu tuh memang ada, tapi sebenarnya kita bisa loh melewati si ketakutan itu. Jadi menurut aku, kalau tadi ya banyak tugas, banyak tuntutan, memang yang paling realistis adalah pertama dibikin list prioritas. Tentang prioritas mana yang paling terdesak, mana yang paling perlu diselesaikan terlebih dahulu, mana yang bebannya lebih berat. Jadi memang secara realistis harus diurutkan dulu prioritasnya supaya teman-teman tahu mana yang harus didahulukan. Dan kemudian yang kedua, jangan tunggu kondisi ideal. Mungkin teman-teman kayak, nanti dia ngerjainnya kalau aku udah tenang, aku udah siap, aku udah nyiapin materinya. Percayalah teman-teman, kondisi yang 100% ideal itu tidak ada. Kondisi yang 100% ideal tidak akan pernah ada. Kalau kalian cuma nunggu si kondisi itu datang, yang ada nggak akan dikerjain, nggak akan mulai. Jadi kalau menurut aku, lakukan secepatnya. Mau lagi takut, mau lagi khawatir, mau masih cemas, lakukan aja dulu. Karena kalau teman-teman nunggu kondisi ideal, nggak akan tiba waktunya. Karena akan pasti selalu akan ada tantangan, selalu akan ada kekhawatiran dalam teman-teman. Tapi kalau teman-teman nunggu kondisi yang ideal, kalian tidak akan selesai akhirnya. Jadi menurut aku, meskipun takut, meskipun cemas, lakukan aja dulu, mulai aja dulu. Dengan berpegangan ke prioritasnya tadi, tetap harus tahu yang harus dilakukan pertama itu apa, yang harus diselesaikan pertama itu apa. Nanti ketika sudah dilakukan, eventually akan terus berlanjut sehingga kita selesaikan. Jadi menurut aku, meskipun takut, meskipun deg-degan, cemas, lakukan aja dulu, mulai aja dulu. Kalau mungkin teman-teman sering dengar ya, fake it till you make it. Jadi lakukan aja dulu, meskipun takut, pede aja dulu, kerjain aja dulu. Nanti percayalah, ketika teman-teman sudah mulai, banyak faktor atau hal-hal yang teman-teman lakukan itu menuju ke tujuan teman-teman. Mindset kalian, sikap kalian itu akan mengarahkan pada tujuan yang sudah kalian mulai. Jadi kalau menurut aku, mulai aja dulu. Mungkin ada dengerin juga kali ya, teman-teman juga sering dengar istilah YOLO, you only live once. Itu kan mungkin kayak ngajarin kita buat lebih pede lagi sama momen diri kita sendiri. Karena hidup tuh cuma sekali teman-teman ya, bener kan ya. Jadi Kalau itu salah, tinggal dibenerin. Iya. Kalaupun diketahui sama orang, mungkin satu tahun lagi orang pun nggak lupa. Jadi kita mulai fokuslah sama yang kita dulu. Oke, menarik banget ya saja. Dan sebenarnya ini sekaligus menjadi pertanyaan penutup dan juga pertanyaan singkat terakhir. Aku pengen nanya nih, secara garis besar Mas Bima ya, tips and trick untuk kita semua dari POV atau juga angle dari sudut pandang Hasifa sendiri, tips and trick yang paling ampuh banget buat kita bangun self confidence kita menurut Hasifa, yang benar-benar mungkin signature cara dari Hasifa yang nggak pernah kita dengar di online. Mantra yang aku pakai beberapa tahun terakhir ketika aku menghadapi situasi yang kadang aku takut dan aku jadi percaya diri, yaitu do it scared, do it tired, do it unsure, do it broke. Meskipun merasa mungkin lagi gak ada biayanya, do it broke, just do it. Karena kita nggak tahu kesempatan itu datang kapan lagi. Kalau kita cuma nunggu nanti deh kalau gue udah pede, nanti deh kalau gue udah siap, kapan? Gak ada yang tahu. Dunia timeline dunia itu seperti apa kan berputar. Jadi mantra yang selalu aku pakai, do it scared, do it tired, do it lonely, do it afraid, do it apapun kondisi kalian, just do it. You will eventually get there. Berarti sekali lagi ya, banyak banget hal yang aku dapat dari Hasifa. Teman-teman gue gak perlu takut sendiri ya, boleh. Soalnya kadang kan dari kita kadang masih suka ngikut temen, kayak pertama, kayak pertama mungkin kadang ada aja yang masuk kuliah masih suka ikut temennya. Aduh, lu masuk kelas gak? Kayaknya gue masuk dari masuk suka ikut. Sebenarnya kan dari hal-hal kecil seperti itu. Iya betul. Bisa jadi Dari hal ya, self-confidence itu diaplikasikan di banyak sekali aspek hidup. Ya, karena dalam
Oke, mungkin untuk mengakhiri sesi materi pada hari ini, aku akan melanjutkan juga ke sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman ada yang penasaran juga mengenai sebenarnya bagaimana cara membangun self confidence secara lebih. Mungkin dari teman-teman juga ada yang pengen tahu sebenarnya dari sudut pandang psikologi. Karena mungkin mayoritas dari teman-teman ini kan ada yang mostly dari Stockholm, ada yang mungkin dari background yang musik juga. Kita dari background macam-macam. Aku pengen tahu juga mungkin ada teman-teman yang punya POV ataupun juga kepo nih soal kalau dari self confidence dari sudut pandang psikologi itu seperti apa. Nah, untuk sesi selanjutnya, untuk sesi Q&A, aku akan serahin ke Putra sebagai KSI Tanggung pada sesi Q&A. Dan teman-teman yang ingin bertanya boleh ya teman-teman untuk diangkat tangan dan sebutin namanya. Oke, aktifkan sampai 3 ya. 1, 2, 3. Aku mau nanya. Oke, boleh silakan sebutin namanya. Namanya Valen. Namanya kan? Namanya. Aku mau nanya Kak, tadi kan di konteks pembahasan kita kan confidence ya. Kalau tadi ada 2 panggung, aku mau coba tarik ke kepintaran kan. Kan kepintaran seseorang itu suka mempengaruhi kepercayaan dirinya saat lagi bersosialisasi atau saat lagi di lingkungan kelas. Kakak punya background di psikologi, kakak juga hobi banget di psikotes, aku pakai patokan IQ ya. Dari sudut pandang kakak sebagai orang yang berpengalaman di bidang ini di psikologi, IQ seseorang itu apakah bisa meningkat Kak walaupun dia udah bukan di usia masa pertumbuhan kayak masih kecil, masih balita. Sekarang kamu ngomong IQ atau EQ? IQ ya, intelligence. Ya, sampai patokannya itu aja dari sudut pandang psikologi itu gimana dan gimana sebenarnya cara mencapai itu. Apa sih Kak? Pertanyaannya, jadi bagaimana lingkungan yang mempengaruhi IQ ya? Terus pada akhirnya bisa mengalami confidence. Perlu diketahui sendiri teman-teman, IQ itu kan potensi kecerdasan seseorang. Jadi mau di tes tahun ini, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan itu mungkin tidak akan berubah banyak karena itu potensi yang ada di dirinya. Tapi di kehidupan nyatanya kecerdasan itu bisa dilatih dan dikembangkan dengan banyak cara. Tapi kalau membahas soal IQ itu kan seperti apa ya? Ibaratnya kayak blueprint seseorang yang sudah ada dalam dirinya, potensi dia mungkin tidak bisa berubah banyak karena kurang lebih seperti kepribadian lah. Orang mungkin bisa bersosialisasi sama banyak orang, bisa mengenal belajar hal baru, tapi core intinya itu tidak banyak berubah. Jadi kalau soal apakah IQ bisa dikembangkan, bisa dilatih, bisa dikembangkan ke potensi maksimalnya, tapi untuk si blueprintnya itu sendiri, potensinya itu sendiri tidak akan bisa banyak berubah. Tapi bisa dikembangkan dan bisa dilatih. Kemudian kaitan dengan self confidence, memang kebanyakan sih ya orang yang IQ-nya lebih tinggi bisa menguasai lebih banyak hal. Kemudian dengan ketika dia menguasai banyak hal, mungkin confidence-nya lebih meningkat karena dia bisa melakukan lebih banyak hal. Namun bukan berarti orang yang IQ-nya rendah juga tidak memiliki self confidence yang tinggi, karena self confidence itu faktornya banyak ya, bisa dari internal, eksternal. Jadi manusia itu kan sangat dinamis. Selama dia masih punya keinginan, masih punya motivasi untuk berubah, kemudian didukung oleh lingkungan yang suportif, yang membantu dia berkembang, itu manusia bisa meraih potensi maksimal. Berarti IQ tidak menjadi tolak ukur dan juga sebenarnya IQ rendah itu bukan berarti tidak punya kemampuan untuk PD di depan umum, terutama apalagi ini konteksnya dengan panggung ya. Mungkin teman-teman juga masih suka dengan panggung. Itu sebenarnya PD aja ya. Pede aja. Fake it till you make it. Yes. Thank you untuk Valen ya sudah bertanya ya. Oke. Kita masih ada satu pertanyaan lagi ya. Benar nih. Mungkin boleh 1 orang lagi guys. Ada lagi? Oke, silakan boleh. Namanya siapa? Nama saya Rian Kak. Tadi kan kita itu bicara self confidence itu. Nah, aku tuh sering overthinking ketika saat ingin berpendapat atau berargumen. Overthinkingnya tuh kayak penting nggak sih aku ngomong ini? Jadi gimana caranya? Sebenarnya, oh ya ini bukan hanya saat berargumen atau berpendapat, ini juga bisa diaplikasikan hampir di semua aspek. Ketika kita ingin melakukan atau berbicara sesuatu, hal yang paling utama kita pertimbangkan adalah
lakukanlah secepatnya, seantusias, spontan mungkin. Lalu kalau soal benar overthinking ya, bukan hanya soal berpendapat. Kadang kita tuh ibarat benang di kepala kita tuh benangnya terlalu rumit, terlalu ngejelimet, terus akhirnya nyangkut. Kadang hal simpel yang kita lupa lakukan ketika kita lagi banyak pikiran adalah ditulis, di breakdown. Karena biasanya tuh kalau cuma di otak, satu hal tuh tumpang tindih sama yang lain, kayak ini jadi takut kesini, ini takut kesini, ini kayaknya ntar bikin ini gagal. Padahal ketika ditulis, oh ternyata sebenarnya problemnya cuma ini loh, ini. Dan nanti ketika kita sudah mengeluarkan dari isi kepala itu jadi tulisan, kita tahu yang bisa kita lakukan untuk hal satu ini apa, kita bisa lakukan untuk problem kedua ini apa, kita lakukan untuk problem ketiga ini apa. Jadi hal simpel yang kadang kita suka lupa adalah ditulis. Karena kalau di kepala tuh rasanya kayak kabut gitu, kayak benang yang menjerimat, terus kabut yang gelap. Padahal ketika ditulis, kita bisa ngejabarin sebenarnya masalahnya itu apa dan harus kita apa itu apa. Jadi balik lagi kalau soal berargumen, selama kita tidak menyakiti orang lain, tidak merugikan orang lain, sampaikan aja dulu. Kalau kita nunggu nanti deh, seperti yang tadi lagi aku sampaikan, mau nunggu sampai kapan? Ya, setelah itu habis, kita nggak punya, ntar kehilangan kesempatan itu lagi, belum tentu datang lagi. Jadi yang mana sespontan, bisa antusias mungkin. Oke, mungkin menjawab ya. Ya. Nah, sebenarnya karena kita masih muda juga ya, jadi sebenarnya nggak perlu banyak pertimbangan lah ya untuk Oh, betul. Masih banyak kesempatan dalam hidup ini. Jadi kayak mungkin buat teman-teman yang masih suka pikir 2 kali gitu untuk hal-hal tertentu ya, kayak di konteksnya juga harus disesuaikan. Jadi kayak nggak perlu pikir panjang. Kalau misalnya teman-teman punya ide, punya inovasi, punya suatu hal yang pengen kalian tunjukin ke orang-orang, just show gitu maksudnya. Bikin aja gitu. Nah, oke deh. Kalau gitu, aku akan menutup sesi pertanyaan pada hari ini juga, karena memang dirasa sudah mengingat waktu juga dan banyak hal yang juga. Dan terima kasih juga pada narasumber hari ini yang udah keren banget dari Kak Siva tentang yang udah mau sharing banyak soal self confidence. Dan di sini sebenarnya aku pengen merangkum sedikit dari talk show pada hari ini, talk show singkat ini. Sebenarnya faktor penyebab kita ragu dan juga hal-hal yang mempengaruhi kita nggak pede itu di depan umum tuh banyak banget juga. Nah itu karena tadi yang udah di-mention di awal, adanya berbagai gap antara kondisi ideal dan juga ekspektasi teman-teman, dan juga sebenarnya akan ada banyak pertimbangan dari teman-teman kayak masih mikir 2 kali itu tadi yang udah aku mention sebelumnya. Kadang juga merasa nggak pede itu juga karena nggak siap juga terkadang. Padahal sebenarnya kayak kita masih usia muda ini, lakukan aja sebenarnya kayak teman-teman lakuin. Kayak moto Nike, tagline Nike, ya just do it, lakuin aja gitu. Karena memang pada dasarnya kita sebagai manusia kalau punya suatu hal yang pengen dilakuin, lakuin aja. Nah, tadi juga menarik banget dibahas mengenai salah satu teori yang disebutin sama Siva ya. Teori apa? Self-efficacy. Betul, self-efficacy. Mungkin teman-teman bisa searching dikit habis talk show kali ini juga. Dan masih banyak hal yang perlu kita pelajari dan juga kita mastery. Karena dengan kita mengamati suatu hal, kita mengamati orang yang lebih memiliki kemampuan lebih daripada kita, itu merupakan suatu hal yang sebenarnya indah banget untuk dipelajari. Karena di hidup ini kita tidak jauh-jauh dari belajar. Kita belajar nggak hanya dari buku, dari internet, kita makhluk sosial, pasti kita belajar juga dari orang lain seperti itu. Nah, kita juga perlu mengatur skala prioritas juga, karena sebagaimana kita tahu kita mahasiswa tentunya punya banyak kesibukan. Mungkin ada teman-teman di sini yang udah kerja sambil kerja kuliah, ada yang boleh angkatan juga. Oke, nah ini Davin Jentro juga, mungkin udah kerja juga, keren banget. Nah itu tentunya gak gampang juga, karena pasti manage jadwalnya tentu akan sangat sulit. Oleh karena itu kita di usia muda ini juga, dan kita sebagai mahasiswa, terutama karena kita potensi mahasiswa, gak usah perlu banyak pertimbangan lah. Kira-kira teman-teman masih sanggup, lakuin. Kira-kira teman-teman masih oke dan merasa mampu untuk ngelakuin, lakuin. Pokoknya semua bedol-bedol aja lakuin. Oke, untuk menutup sesi materi pada hari ini yang benar-benar insightful banget dari Kak Siva, aku akan mengembalikan ke MC untuk menutup acara talk show pada hari ini. Boleh diberikan aplaus. Oke, baik, terima kasih Kak Siva telah menjadi narasumber untuk
untuk talkshow kali ini, dan pastinya makasih untuk kalian semua, kalian luar biasa, kalian semuanya. Kalian sudah hadir dan responsif dan juga pastinya aktif. Nah, sebelum kita tutup sesi ini, mungkin kita akan menutupnya dengan sesi penyerahan sertifikat. Pemberian sertifikat yang akan diberikan oleh LZ. Boleh ditolong? Yang belum boleh. Oke, baik. Terima kasih kepada LZ dan Kasifa, dan terima kasih seluruhnya. Oleh karena itu, acara untuk sore kali ini resmi selesai. Sampai jumpa. Oke teman-teman, sekarang aku ada salah satu audiens yang tadi talk show tadi. Saya boleh memperkenalkan diri kamu dan jurusan kamu? Halo, nama gue Davin Aditya. Gue dari jurusan Nakon 2024. Oke, jadi hari ini aku bakal tanya-tanya soal kamu tentang talk show tadi ya. Nah, untuk pertanyaan pertama langsung aja. Kalau boleh jujur, hal apa yang bikin kamu kurang percaya diri di kampus hari ini? Aku aja kali ya. Ya, kamu. Nah, jadi tuh jujur akhir-akhir ini tuh aku kurang percaya diri karena ini kali ya, karena udah memasuki kelas nih kan. Nah itu banyak orang tuh kayak hektik banget gitu. Ya. Kayak terus aku sendiri tuh yang paling kayak dia ngapain ya, dia ngapain ya. Jadi tuh kadang tuh kalau mau diingat tuh aku takut sendiri kayak pengen ngomongin, iya pengen ngomongin luas gitu kan. Tapi kayak aku tuh paling santai gitu kan. Tapi ternyata itu hanya ketakutan aku aja. Kayak tadi udah kakaknya bilang juga kan, Kasifa bilang juga. Itu tuh hanya sekedar ketakutan semata. Wah, nyatanya waktu aku ikut nimbrung itu nggak itu, malah aku itu dapat insight baru, perspektif baru sendiri dari tongkrongan aku. Kayak ternyata tuh, oh begini cara kerjaan Tuhan. Jadi tuh, dan itu kayak udah Kasifa bilang tadi, itu hanya ketakutan sementara. Jadi relate banget sama yang tadi udah diobrol sama Kasifa. Sebenarnya nggak sesuai pikiran kamu ya? Iya benar banget. Jadi aku tadi juga dapat perspektif baru lagi. Oh ternyata begini, kata Kasifa itu benar juga. Jadi tuh yang sekarang tuh yang perlu tuh pede dulu aja, confidence. Kayak tadi kuncinya tuh pede. Jadi jangan terlalu overthink lah gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut kamu apa satu kebiasaan kecil yang ingin kamu perbaiki supaya kamu bisa lebih percaya diri? Jujur kadang aku itu orangnya pengen percaya diri kan, tapi malah overconfident akhirnya. Oh. Jadi NPD orang bilang tuh, kayak suka Overconfident ya? overconfident banget. Jadi aku tuh lebih pengen sekarang tuh pengen lebih pede, tapi jangan terlalu over. Kalau misalnya udah terlalu over, aku kadang jadi malu sendiri. Nah, jadi tuh aku sekarang pengennya pede, tapi aku secara pelan. Jadi aku tadi juga dapat juga dari Kasifa, pasti ada validasinya gitu. Jadi itu tadi relate banget sih sama pembicaraan hari ini. Jujur, seminar kali ini insightful banget sih. Aku makasih banget buat para yang udah nyiapin untuk konten ini, seminar ini. Aku berikan apresiasi sudah besar sih untuk panitia ini. Oke, terima kasih Davin untuk jawabannya. Oke teman-teman, sekian reporter dari saya. Terima kasih. Nah, selamat siang semuanya. Aku Atanasius Girang. Kini ingin live report dan nanya-nanyain narasumber kita Kak Siva 3 hal. Ayo mari kita ke sini. Jadi selamat siang Kak. Terima kasih udah meluangkan waktu ya untuk seminar tadi. Nah, saya mau pandangan Kakak terkait perkembangan mahasiswa di UMN nih. Terutama tuh mengenai tantangan dan perubahan positif yang sering Kakak temui. Dan izin Kak, saya akan mulai ya. Oke. Jadi untuk Kakak nih, apa yang biasanya jadi tantangan terbesar mahasiswa menurut Kakak nih, dan bagaimana cara menghadapinya? Oke, menurut aku ya, biasanya tantangan terbesar mahasiswa tuh ketakutan yang ada di kepala mereka sendiri. Jadi mereka takut entar A, takut entar B, takut entar C, padahal belum tentu itu kejadian. Jadi biasanya mereka punya ketakutan itu sendiri di kepala, yang padahal kalau mereka tuliskan, mereka jabarkan, satu itu belum tentu terjadi, kedua mereka bisa menghadapinya, mereka sebenarnya mampu untuk melewati itu. Jadi mereka hanya terbenam di pikiran mereka sendiri tanpa menyadari bahwa mereka itu sebenarnya mampu. Nah, biasanya perubahan positifnya adalah ketika mereka sudah bisa menjabarkan apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka hadapi, pada akhirnya mereka bisa melakukan itu. Jadi
Jangan biarkan pikiran itu hanya berputar di kepala, tapi kalian tuliskan, kalian jabarkan, dan akhirnya kalian tahu apa yang harus dihadapi setelah itu. Tapi itu masuk ke orang yang low self esteem itu sering gitu ya Kak? Sebenarnya kan kalau self esteem itu ada banyak faktor ya, ada kadang dari kemampuan kita sendiri, ada kadang pengaruh dari orang luar juga mungkin yang tidak suportif terhadap kita. Faktornya itu banyak. Salah satunya mungkin bisa karena low self esteem itu, tapi itu bukan berarti penghalang untuk semuanya. Bukan berarti kalau low self esteem tidak bisa melakukannya. Selama masih ada niat, masih ada kemauan, dan ada tujuan yang jelas, low self esteem itu bisa dilatih sampai akhirnya tetap bisa terlaksana meskipun self esteem masih rendah. Jadi mau self esteem tinggi, self esteem rendah, tetap bisa melakukan hal yang ia ingin capai. Oke, makasih ya Kak. Nah, untuk pertanyaan kedua nih, jadi sama Kakak mengisi seminar-seminar kayak kita tadi tuh, atau talk show yang tadi, apa perubahan positif yang paling sering Kakak lihat pada peserta-pesertanya? Perubahan positif, biasanya itu yang tadi aku bilang ya, mereka tuh takut sama pikiran mereka sendiri, mereka tenggelam terhadap ketakutan mereka sendiri, tapi pada akhirnya mereka bisa menghadapi itu. Jadi untuk pertanyaan terakhir ya, kalau Kakak tuh bisa kasih satu pesan penting buat mahasiswa yang berkembang, pesan apa yang menurut Kakak tuh paling cocok untuk mereka supaya bisa berkembang lebih tinggi lagi? Supaya bisa berkembang, do it, just do it scared, do it tired, do it lonely, do it unsure, but please do it. Just do it and please do it, jangan takut, just do it. Jadi yang pertama mesti kalian itu ketakutan kita sendiri ya. Betul. Ya udah itu aja Kak, makasih ya Kak. Sama-sama, sukses ya.